Ya, selamat siang semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa soal yang kemarin menjadi tugas untuk teman-teman semuanya ya. Kita mulai dari soal nomor 3. Soal nomor 3 mengatakan atau berbunyi, mengapa dalam penjumlahan pecahan harus menyamakan penyebut terlebih dahulu? Oke teman-teman, jadi misalkan teman-teman punya 1/2 ditambah 2/6. Ini teman-teman biasanya menyamakan penyebut terlebih dahulu menjadi per 6 ya. Per 6 3 ditambah 2 sama dengan 5/6. Yang menjadi pertanyaan itu di sini. Kenapa? Ya, jadi kalau bahasa paling sederhana, per 2 sama per 6 itu kan tidak apple to apple seperti itu. Jadi supaya menjadi apple to apple ya harus disamakan. Itu dalam bahasa yang sederhana. Tetapi dalam matematika alasannya atau istilahnya itu adalah untuk menyamakan semesta pembicaraan. Seperti ini ya teman-teman. Jadi dalam bahasa kerennya itu untuk menyamakan semesta pembicaraan. Ya, jadi itu adalah alasan kenapa dalam melakukan penjumlahan ataupun pengurangan bilangan pecahan kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 berbunyi, jelaskan mengapa A pangkat 0 sama dengan 1 untuk setiap A anggota himpunan bilangan real kecuali 0, seperti itu. Ya, teman-teman, jadi di sini paling mudah kita menggunakan sifat ini ya. A pangkat B per A pangkat C ini sama dengan A pangkat B min C, seperti ini. Nah, kemudian kita tahu bahwa misalkan A pangkat B dibagi A pangkat B ini kan juga sama dengan 1, karena kan pembilang sama penyebut nilainya sama. Lalu ketika kita menggunakan sifat ini maka berubah menjadi A pangkat B min B, gini ya, A pangkat B min B berarti sama dengan 1, A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, tentu ada batasannya, yaitu A tidak boleh sama dengan 0. Pertanyaannya adalah mengapa? Nah, mengapa ini nanti akan terjawab di soal nomor 6 teman-teman, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 berbunyi, berapakah nilai dari A per 0? Oke, A per 0 sama dengan berapa? Ya teman-teman, kalau kita menjelaskan ke siswa kelas 7, paling mudah kita menggunakan bilangan yang sudah mereka ketahui. Sebagai contoh misalkan 2 per 0 itu sama dengan berapa, atau 3 per 0 itu sama dengan berapa. Nah, dari sini kita bisa menggunakan pendekatan pendekatan suatu bilangan dulu deh. Misalkan 2 dibagi 2 ini sama dengan 1, kemudian 2 dibagi 1 ini sama dengan 2, 2 dibagi setengah ini sama dengan 4, dan seterusnya. Ada kemungkinan mereka akan menjawab atau melihat pola bahwa ketika pembaginya semakin kecil itu hasilnya menjadi semakin besar. Maka mungkin ada siswa yang menyatakan 2 per 0 ini menjadi tak terhingga, seperti itu. Nah, tetapi itu kan tidak tepat. Jadi cukup kita menjelaskan bahwa, ingat kembali bahwa A per B sama dengan C ini jika dan hanya jika A sama dengan B dikali C. Sekarang kalau 2 per 0 sama dengan berapa? Misalkan di sini X, ada nggak suatu bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 2? Kan tidak ada. Tidak ada X yang memenuhi, gitu ya.
Jadi A par 0 ya sudah, nggak tahu berapa, seperti itu gitu teman-teman. Jadi untuk kasus ini masih menjadi semacam misteri. Nanti teman-teman bisa baca di internet untuk menambah wawasan, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 berbunyi, berapakah nilai dari 0 per 0? 0 per 0 sama dengan berapa? Oke, kalau kita menggunakan konsep pembagian A per B sama dengan C, ini jika dan hanya jika A sama dengan B dikali C, maka jawaban untuk kasus ini di sini, ini kan banyak. Contoh, 0 per 0 sama dengan 1, karena 0 sama dengan 1 dikali 0. 0 per 0 sama dengan 2, karena 0 sama dengan 2 dikali 0, dan seterusnya. Pertanyaannya berarti berapa jawabannya? Gitu kan? Nah teman-teman, soal nomor 6 itu kan mirip soal nomor 5 ya, kasusnya. Jadi kalau pembaginya 0, kita tidak tahu jawabannya berapa. Atau mungkin nanti ada beberapa orang yang mengatakan tak tentu juga, seperti itu. Oke, gitu teman-teman untuk penjelasan dari soal nomor 3 sampai nomor 6. Semoga bermanfaat. Kalau ada komentar atau ada jawaban yang berbeda, pendapat yang berbeda, boleh disampaikan seperti itu. Terima kasih.